Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Injil Matius pasal 12 ayat 1 sampai 37. Yang pertama kita belajar Injil Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8 tentang murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Matius 12 ayat 1-8 ini paralel dengan Injil Markus pasal 2 ayat 23-28 dan Lukas pasal 6 ayat 1-5. Ayat 2 bicara tentang orang Farisi yang menegur Yesus karena murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Untuk memetik gandumnya sih tidak masalah, karena hukum Taurat tidak melarang itu. Bisa kita baca di dalam Ulangan pasal 23 ayat 25 yang berkata, "Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu." Memang hukum Taurat melarang orang bekerja pada hari Sabat, dengan tujuan supaya bisa beristirahat dan fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, salah satu contohnya bisa kita lihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8-11. Jadi benar-benar hari Sabat itu dikhususkan untuk Tuhan. Tuhan minta supaya Israel menguduskannya. Namun mengenai larangan untuk memetik gandum pada hari Sabat itu tambahan dari orang-orang Farisi. Dan masih ada lagi larangan-larangan tambahan lainnya. Makanya orang Farisi mengatakan murid-murid Yesus berdosa karena memetik gandum pada hari Sabat. Nah, Yesus menjawab dengan membandingkan yang dilakukan oleh Daud di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 36. Nah, sedangkan di dalam Markus pasal 2 ayat 25-26, sepertinya lebih jelas ya, dikatakan seperti ini. Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan?" Nah, cerita ini dicatat dalam 1 Samuel 21 ayat 3-6 tadi. Nah, Markus 2 ayat 26 berkata, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya. Nah, dari jawaban Yesus berarti jika dalam keadaan darurat, dalam hal ini Daud dan pengikut-pengikutnya memakan roti sajian, Yesus tidak mengatakan bahwa itu dosa. Berarti keadaan manusia lebih penting dari aturan yang dibuat. Padahal sesungguhnya roti sajian itu hanya boleh dimakan oleh imam-imam. Matius 12 ayat 4. Nah, hal yang sama terjadi pada murid-muridnya. Murid-murid melakukan hal itu atau memetik gandum ini pada hari Sabat. Mengapa? Karena mereka sedang lapar, dan bagi Yesus hal itu tidak dosa. Dalam ayat 5 dan 6, Yesus mengungkapkan bahwa imam-imam melanggar juga hukum Sabat ya di dalam bait Allah. Ungkapan ini dikatakan Yesus untuk membuka mata imam-imam bahwa sesungguhnya pada hari Sabat biasanya imam-imam itu menyalakan api untuk mezbah, menyembelih binatang, dan mengangkatnya ke atas mezbah. Artinya imam-imam itu melakukan pekerjaan, tapi hal itu bukan pelanggaran. Kenapa? Karena yang mereka lakukan berhubungan dengan pelayanan ibadah. Nah, ayat 6, Yesus sedang bicara tentang siapa dirinya. Yesus lebih besar dari bait Allah. Makanya dia katakan,
di sini ada yang melebihi bait Allah. Ayat 7 ini terdapat dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 6. Dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ayat 7 ini Yesus sedang menegur orang-orang Farisi karena mereka seringkali mengabaikan yang lebih penting dan menuntut yang kurang penting. Markus 2 ayat 27 dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya, jangan hari Sabat digunakan untuk memperbudak manusia dengan tuntutan-tuntutan yang kurang penting. Dan di ayat yang ke-8, Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Berarti Yesus adalah penuntun atau penentu apa yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Melalui ayat ini, kita belajar bahwa Yesus tidak meniadakan hari Sabat, dan Yesus tahu bahwa Allah Bapa telah menetapkan hukum bagi umatnya, yakni hukum keempat yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yesus tahu itu, namun yang Yesus utamakan adalah hal-hal yang penting untuk manusia dan perbuatan-perbuatan belas kasihan. Nah, dari sini kita menyimpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, hari Sabat itu sama dengan hari perhentian. Hari yang digunakan untuk beristirahat dan dikhususkan untuk menyembah Tuhan. Yang kedua, hari perhentian ini diadakan untuk kesejahteraan kerohanian dan juga jasmani manusia. Secara rohani membangun hubungan dengan Tuhan secara khusus, dan secara jasmani ada janji berkat bagi manusia yang melakukannya. Serta yang ketiga, Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka yang penting kita lakukan adalah melakukan yang Dia kehendaki. Nah, nanti kita ketemu di dalam grup WhatsApp ya, ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan bersama, yaitu masih pentingkah hari Sabat buat kita di zaman sekarang? Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu dari Injil Matius pasal 12 ayat 9 sampai 15a. Ini berbicara tentang Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Hal ini paralel dengan Injil Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6 dan Lukas pasal 6 ayat 6 sampai 11. Nah, tadi dalam ayat 8 Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dengan peristiwa yang telah dilakukan oleh orang Farisi terhadap Yesus dan murid-muridnya di ayat 1 sampai 8, tidak menghalangi Yesus untuk masuk dalam rumah ibadat, sekalipun rumah ibadat itu adalah rumah ibadat yang biasa dipakai orang Farisi. Ayat 9 sampai 18, Tuhan Yesus bertindak menurut kehendaknya. Yang diutamakan Yesus adalah menolong manusia yang membutuhkan. Jadi hatinya Yesus itu adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Ya, melihat orang yang membutuhkan, tidak perlu melihat hari apa. Ya, hari apa saja. Ada orang yang membutuhkan, nah di situ Yesus melakukan sesuatu untuk menolong orang itu. Apapun harinya, belas kasihan harus terus dilakukan. Belas kasihan tidak membutuhkan hari tertentu. Hari Sabat sekalipun harus Yesus tetap melakukan tindakan belas kasihan. Kita bisa melihat penjelasan Yesus ketika ditanya ya di dalam ayat 10 dikatakan, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?
walaupun maksud mereka supaya dapat mempersalahkan Yesus. Nah, lagi-lagi aturan agama dalam tanda petik ya, aturan agama dalam tanda petik yang mereka utamakan itu pun aturan yang dibuat manusia. Siapa mereka? Kan gitu. Ayat 14, yaitu orang-orang Farisi. Mengapa Yesus berbelas kasihan kepada manusia, terutama mereka yang butuh pertolongan? Ayat 12 menjadi jawabannya. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ya, bagi Yesus manusia jauh lebih berharga. Penyembuhan yang dilakukan Yesus pada hari Sabat membuktikan kepada orang-orang Farisi bahwa sungguh Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari perikop ini adalah yang pertama, ketika ada fitnah ya terhadap Yesus, Dia tidak membatalkan dirinya untuk masuk rumah ibadat, sekalipun di situ ada orang yang tidak suka terhadap dirinya. Yang kedua, lihatlah manusia seperti Yesus melihat. Yesus melihat manusia jauh lebih berharga dari apapun. Lalu yang ketiga, miliki rasa belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan, sekalipun ada orang yang tidak senang jika kita melakukannya. Lakukan itu karena kita memiliki hati Yesus. Bagian yang ketiga yang kita pelajari adalah Matius 12 ayat 15b sampai 21 tentang Yesus hamba Tuhan. Melalui perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Yesus, akibatnya makin banyak orang yang mengikuti Dia. Dalam ayat 16 kita membaca bahwa Yesus melarang orang banyak memberitahukan tentang Dia. Nah, di sini apa maksudnya ya? Kok Yesus melarang gitu ya? Nah, Yesus mau menggenapkan nubuat yang tertulis dalam Yesaya tentang dirinya. Yesaya menulis dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Itulah tentang Yesus ya. Jadi nubuatan itu adalah tentang Yesus. Dan selanjutnya dalam Matius 12 ayat 19, di sana dikatakan Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Lalu ayat 20-21 merupakan tujuan pelayanan Yesus di dunia, yakni memulihkan dan menyalakan kembali iman yang hampir padam karena dosa, dan terlebih dari itu membawa pengharapan bagi bangsa-bangsa, yakni menyelamatkan dunia. Nah, kesimpulannya adalah Yesus melayani dalam sebuah tujuan. Tujuan pelayanan Yesus adalah memulihkan dan menyalakan iman yang hampir padam dan menyelamatkan dunia. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah melayani, ada sebuah pertanyaan di dalam diri kita. Apa tujuan pelayananmu? Miliki tujuan pelayanan yang benar agar Yesus dimuliakan dan ditinggikan dalam pelayananmu. Dan juga melalui pelayananmu banyak orang yang diselamatkan. Selanjutnya kita melihat Matius pasal 12 ayat 22 sampai 37. Ini bicara tentang Yesus dan Beelzebul. Ini paralel dengan Markus pasal 3 ayat 20 sampai 30 ya. Dan juga Lukas 11 ayat 14 sampai 23 dan Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, yakni orang itu bisu dan tuli ya, maka orang banyak mulai mengenali Yesus sebagai anak Daud. Artinya mereka mulai mencium bahwa Yesus adalah Mesias. Hal ini bisa kita baca di dalam ayat 23.
Dikatakan, maka takjublah sekalian orang banyak itu. Katanya, ia ini agaknya anak Daud. Dari mana orang banyak ini mengetahui? Karena mereka mengerti kitab Nabi yang menubuatkan tentang Mesias dan pekerjaan yang dilakukannya. Yesaya 35 ayat 5 dan 6 berkata, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Ayat 6, pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Nah, jadi orang banyak itu melihat dari apa yang Yesus kerjakan. Mujizat yang terjadi pada orang yang kerasukan setan ini tadi. Dan mereka melihat bahwa orang yang kerasukan setan ini kan bisu dan tuli. Nah, ketika Yesus menyembuhkannya, mereka melihat orang bisu itu bisa bicara, orang buta bisa melihat. Itu sesuai dengan nubuatan yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nah, sebetulnya hal ini pun diketahui ya oleh orang Farisi. Orang banyak aja, artinya dalam tanda petik orang awam aja tahu, apalagi orang Farisi kan gitu. Nah, tetapi karena mereka sudah tidak suka kepada Yesus, maka mereka selalu mencari kesalahan Yesus. Dan mereka tidak mau pula orang-orang banyak itu menjadi pengikutnya Yesus. Artinya orang Farisi takut kehilangan pengikut kan gitu. Artinya mereka tidak mau orang banyak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Sehingga di dalam ayat 24, orang Farisi mulai ngarang omongan. Dikatakan, tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Nah, dengan perkataan itu, orang Farisi ingin mengalihkan perhatian orang banyak, atau orang-orang Farisi ini iri terhadap Yesus. Nah, Yesus menjawab mereka di dalam ayat 25-26. Bahwa tidak mungkin setan perang melawan setan. Nah, perang yang dimaksud bukan suatu taktik ya, artinya bukan pura-pura, tapi perang sejati atau perang beneran. Dalam ayat 27, rupanya ada di antara orang-orang Yahudi yang sekaligus menjadi orang-orang Farisi pernah mengusir setan. Hal itu bisa kita lihat atau kita ingat kembali di dalam pembelajaran kita, Injil Matius 7 ayat 22 ya, yang dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Ya, jadi ada di antara mereka juga yang mengusir setan demi nama Yesus. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah, jadi orang-orang Yahudi ada yang mengusir setan demi nama Yesus. Tapi Yesus tidak menganggap mereka. Kenapa? Karena mereka hanya mau melakukan itu, tapi Yesus tidak mengenal mereka. Makanya itu kan berbicara tentang orang-orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, tetapi akibatnya Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Nah, selanjutnya Yesus mengatakan bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Di dalam ayat 30, Yesus memberi peringatan. Ya, dikatakan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jelas ini menunjukkan peringatan kepada orang-orang Farisi, karena orang Farisi selalu melawan Yesus dengan menentang perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Orang-orang Farisi selalu menghalangi pekerjaan Yesus. Di dalam ayat 31 dan 32 bicara tentang dosa, menghujat, dan menentang Roh Kudus yang tidak dapat diampuni. Nah, untuk ini kita akan bicarakan atau bahas bersama dalam grup WhatsApp. Mengapa dosa, menghujat, dan menentang Roh Kudus ini tidak diampuni?
Ayat 33-37 ini merupakan peringatan juga. Hati merupakan ruang perbendaharaan. Jika hati jahat, maka tindakan dan ucapannya pun jahat. Sebaliknya, jika hatinya baik, maka tindakan dan ucapannya pun baik. Nah, setiap perkataan yang sia-sia sekalipun akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Matius 12 ayat 37 berkata, "Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Nah, kita akan melihat beberapa kesimpulan dari perikop ini. Yang pertama, kenalilah Yesus sebagai Mesias dan percayalah sungguh-sungguh kepadanya. Lalu yang kedua, jangan menjadi seperti orang Farisi yang sudah tahu firman tapi tidak mau percaya apalagi melakukannya. Bersama kita berada di pihak Yesus dan mengumpulkan jiwa-jiwa yang terhilang bersama Dia. Yang ketiga, taatilah kepada suara Roh Kudus yang ada di dalam hatimu. Dan yang keempat, isilah hatimu dengan yang baik sehingga tindakan dan perkataanmu baik. Karena yang diucapkan orang itu meluap dari hati. Nah, demikianlah yang bisa saya bagikan pada hari ini. Kiranya pembelajaran ini membuat kita makin mengenal Yesus dan terus bertumbuh di dalam iman kepadanya. Untuk selanjutnya, kita akan berjumpa di grup WhatsApp. Di sana, kita akan bertanya jawab dan berdiskusi. Setidaknya ada 2 pertanyaan yang akan kita bahas di sana nanti, yaitu yang pertama, masih pentingkah Sabat buat kita di zaman sekarang? Dan yang kedua, mengapa dosa menghujat dan menantang Roh Kudus itu tidak diampuni? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.